RUU Siktinas. Kenapa memangnya tidak dilibatkan kemarin dalam proses pembentukannya? Ya, PGRI berusaha untuk menyampaikan pandangan terhadap pemerintah. Namun perlu diketahui kami sangat inklusif dan sangat pluralistik. Artinya kami menyambut baik niat pemerintah untuk mengubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi bersifat Omnibus Law. Namun yang menjadi nalar kritis kami adalah ketika ada pergeseran dari Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berbicara mengenai tunjangan profesi, yang mana versinya berbeda dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi April pada pasal 127 yang kemudian hilang sama sekali pada rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi bulan Agustus, yang kemudian menjadi pasal 105 itu. Sebelum kita bahas nih soal benar atau tidak tunjangan profesi gurunya itu hilang, dalam proses pembentukannya sendiri, apakah Anda merasa penyerapan partisipasi publiknya sudah baik? PGRI sebetulnya diundang dalam beberapa FGD, namun tidak diberikan ruang yang luas untuk membangun sebuah dialektika. FGD kami diundang menyampaikan pandangan dalam waktu kurang dari 10 menit dengan naskah yang diberikan secara mendadak. Yang kami inginkan adalah PGRI sebagai sebuah organisasi besar dengan anggota 3,4 juta itu harusnya dilibatkan secara strategis, secara nyata dalam tim. Bukan sebatas uji publik, tapi di dalam tim yang sampai detik ini kita belum tahu siapa tim pakar orang-orang yang terlibat dalam rancangan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi uji publiknya sekali saja tuh PGRI terlibat? Ada beberapa kali, namun peran kami sangat minim dengan waktu yang sangat terbatas dan mepet. Dan menurut Anda itu tidak cukup? Tidak cukup untuk membangun sebuah dialektika yang sangat komprehensif untuk selevel undang-undang. Oke, Ibu Katrin, sebelum undang-undang sebetulnya Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 14 sampai pasal 19 yang berbicara mengenai hak dan kewajiban guru, termasuk di dalamnya kesejahteraan dan juga tunjangan. Kemudian rancangan Undang-Undang Sistiknas versi April pasal 127 yang masih menuliskan tunjangan. Kami masih menyambut baik walaupun kemunduran juga dibandingkan Undang-Undang 14 tahun 2005 yang sangat rigid dan komprehensif mengatur mengenai hak kewajiban serta kesejahteraan guru. Di dalam versi Agustus pasal 105 hilang sama sekali kalimat tunjangan profesi. Iya. Dan walaupun betul di dalam klausul peralihan pasal 145 dikatakan di sana tunjangan profesi itu masih ada bagi guru-guru ataupun dosen-dosen yang dinaungi di bawah Undang-Undang 14 tahun 2005. Namun undang-undang itu hanya menaungi yang sudah tersertifikasi. Bagaimana dengan para calon guru, calon dosen, guru yang sedang PPG atau yang belum PPG, di mana mereka belum mendapatkan tunjangan profesi, sehingga akhirnya kami berkesimpulan beberapa orang yang sudah punya ataupun mendapatkan tunjangan profesi berdasarkan Undang-Undang 14 dia tetap dapat, sisanya tidak akan dapat. Nah, dan ini terbukti pada 148 149 inkonsistensi pasal. 148 dijelaskan sebetulnya Undang-Undang 20, Undang-Undang 14, Undang-Undang 12 masih berlaku di masa peralihan. Namun ironisnya di dalam pasal 149 dalam satu pasal yang berbeda langsung di atasnya itu dinyatakan dicabut Undang-Undang 20, Undang-Undang 14, Undang-Undang 12 setelah berlakunya undang-undang yang baru yaitu Rancangan Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi pertanyaan menambahkan boleh. Sebelum Bu Katrin jawab silakan tambahkan dulu deh sekalian nanti Bu ya. Jadi memang amanat Undang-Undang 14 tahun 2005 guru itu berhak mendapatkan upah kesejahteraan di atas minimum. Di atas minimum. Artinya kalau dia sama dengan minimum apalagi di bawah minimum itu menyalahi undang-undang. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya tunjangan profesi itu benar hilang dalam konteks jawaban dari Mendikbudristek dalam taklimatnya menyatakan seperti ini. Ini yang semakin mengkonfirmasi bahwasanya tunjangan profesi benar dihapus. Mereka sudah menyiapkan skema. Bagi guru ASN yang disebut ASN itu P3K dan PNS, mereka nanti akan langsung mendapatkan kesejahteraan, kelayakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5. Apa komponen berdasarkan Undang-Undang Nomor 5? Pertama, gaji pokok. Kedua, tunjangan kemahalan. Ketiga, tunjangan kinerja. Itu sudah kami dapatkan, ada dan tidak ada PPG, ada dan tidak ada sertifikat pendidik. Yang menjadi problematikanya adalah tata kelola pendidikan, guru itu juga di bawah pemerintah daerah, pendidikan dasar di bawah kabupaten, pendidikan menengah atas di bawah SMK di bawah provinsi. Tidak semua daerah mendapatkan tunjangan kinerja. Contoh, di Kalimantan Tengah, guru-guru di Kalimantan Tengah yang sudah dapat sertifikat pendidik tidak dapat tukin, tidak dapat tunjangan kinerja. Di Banten untuk guru-guru SMA, SMK itu dapat dari provinsi.
Tapi guru-guru pendidikan dasar SD, SMP itu beda-beda. Standarnya masih beda-beda ya. Pandeglang itu dapat, Ya. Lebak tidak dapat. Tergantung apa itu dapat atau tidak dapat? Suka-sukanya? Tergantung kemampuan daerah, tergantung kondisi anggaran di daerah. Oke. Dan untuk guru swasta, dia diperoleh berdasarkan optimalisasi dana BOS dan juga Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan ini menjadi masalah sebab Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kenapa menjadi landasan untuk mengganti tunjangan profesi menjadi upah minimum layak? Lalu untuk apa guru disebut profesi? Jika tidak ada lex spesialis, tidak ada kekhususan, termasuk dari sisi kesejahteraan. Itu yang kami perjuangkan. Bu Catherine. Ini, yang pertama jelas, jangan sampai kita mengingkari sejarah, mengingkari konstitusi. Sejak 2004, guru sudah menjadi profesi. Jika tunjangan profesi hilang, lalu apa beda guru sebagai profesi dengan profesi yang lainnya? Meski sudah dijelaskan tidak hilang loh. Ya hilang karena memang komponennya tidak disebut satu itu. Yang kedua, tunjangan profesi, kesejahteraan, kemaslahatan yang sudah sangat rigid diatur di dalam Undang-Undang 14 dan itu sudah harusnya diturunkan ke PP, itu tidak terjadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah ada di dalam konstitusi saja yang amanahnya diturunkan ke PP tidak berjalan? Kita tentu tidak percaya statement politik atau pernyataan-pernyataan. Itu yang kedua. Jadi Anda ragu PP akan mengatur semua itu? Kami sangat ragu. Dan yang ketiga, jika tunjangan profesi dihilangkan, justru ini akan menimbulkan ketimpangan antara negeri dengan swasta. Persoalan guru swasta berbeda pendapatan tunjangan profesi dengan ASN, dengan PNS, itu bukan salah guru, tapi pemerintah yang terlambat menjalankan in-passing. Jika in-passing bagi guru swasta dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan dengan kuota yang dibuka luas, maka gap tunjangan profesi antara guru negeri dan guru swasta tidak terlalu jauh. Ini kan kenapa guru swasta hanya dapat 1 kali gaji pokok, karena in-passingnya tidak dibuka, ditutup. Ada persoalan in-passing, sebentar ada kan? PGR itu terbuka. Kami siap jika Kemendikbudristek mau mengadakan dialog. Asal dialog yang benar-benar dialog melalui dialektika serius, waktu yang cukup. Satu itu. Yang kedua, kami berharap frase ayat mengenai tunjangan profesi sebagaimana sudah tertuang dalam konstitusi, kan masih berlaku di Undang-Undang 14 tahun 2005, belum dicabut. Buat apa bicara rancangan undang-undang, orang masih diawang-awang. Tadi Ibu sudah bilang 90% ada perubahan. Sesuatu yang jelas dulu deh kita jadikan rujukan, jangan yang tidak jelas jadi rujukan. Apa rujukannya? Kembalikan tunjangan profesi guru, tunjangan khusus bagi guru-guru daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan bagi dosen. Sebab hanya tunjangan-tunjangan itulah yang membuat kami berbeda dengan profesi yang lain. Martabat dan juga sejahtera. Seperti itu. Aspirasinya